Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Halo semuanya, perkenalkan saya Nito Pradiansyah dengan NIM 1401101, 201301101 dan di tim 16 ini saya sebagai penyusun materi. Perkenalkan, saya Ragita Dinda dengan NIM 1401101, 201200008. Saya di tim 16 sebagai tim penyusun materi. Perkenalkan, nama saya Altas Kilania Kira dengan nomor induk mahasiswa 14010120140140175. Di sini dalam kelompok 16 ini dalam penugasan mata kuliah tata kelola pemerintahan, saya bertugas sebagai video editor dan juga sebagai pemapar materi atau narator atau presentator. Nama saya Dea Nabila dengan nomor induk mahasiswa 140101201400173 dan saat ini saya diberi amanah sebagai narator yang akan menjelaskan mengenai topik tata kelola housing kota dan kaitannya dengan good governance. Pertama-tama saya akan menjelaskan terlebih dahulu definisi dari kota itu sendiri. Kota merupakan pusat pertumbuhan dan perkembangan dan perubahan, serta sebagai pusat berbagai kegiatan ekonomi, sosial, budaya, politik, serta hukum. Pertahanan keamanan menempati kedudukan yang strategis dalam penataan dan pemanfaatan ruang kawasan perkotaan. Hal ini perlu mendapat perhatian khusus terutama terkait dengan tata kelola housing perkotaan. Pemerintah telah mengeluarkan UU nomor 26 tahun 2007 tentang penataan ruang, di mana UU ini bertujuan untuk mengatur bagaimana pelaksanaan pembangunan yang terarah, straightforward, dan tetap memperhatikan keberlangsungan lingkungan hidup, sehingga pembangunan dapat terlaksana dengan baik dan berkelanjutan. Perkembangan kota yang begitu pesat menyebabkan berbagai macam masalah, seperti halnya munculnya pemukiman yang kumuh, yang tidak layak huni, yang berdampak pada kesehatan warganya. Pemukiman yang kumuh ini biasanya ditempatkan oleh mereka yang berpenghasilan rendah. Tindakan penyimbangan tata kelola kota perlu tindakan mencegah politik, memberi perhatian sepihak dan tidak seimbang kepada kelompok kepentingan khusus, kaitannya dengan akuntabilitas. Nah, pembangunan kawasan pemukiman ini telah mendorong terjadinya pergeseran fungsi atau alih fungsi. Tata kelola perkotaan merupakan proses memadukan kepentingan publik dan pribadi yang ditandai dalam kelembagaan, di mana ditandai dengan saling berhubungan atau keterkaitan, maka dari itu perlu adanya konsep good governance. Kehadiran konsep good governance ini atau tata kelola perkotaan diadopsi dari UNDP bahwa pemerintah yang baik memiliki prinsip yang transparan, akuntabel, efektif, adil, dan menegakkan supremasi hukum. Good urban governance dapat menjadi penyeimbang kompleks antara swasta, global, dan lokal. Saat ini sudah lebih dari setengah populasi Indonesia hidup di perkotaan, dan pada tahun 2045 diperkirakan populasi penduduk perkotaan akan meningkat 63,8 juta dari tahun 2015, di mana 7,1% ini tinggal di perkotaan, menurut data Badan Pusat Statistik 2019. Dengan angka tersebut, Indonesia menempati urutan keempat sebagai negara penduduk perkotaan tertinggi. Perkembangan yang cepat ini, yang pesat ini menjadikan lahan semakin terbatas dan berimplikasi pada urgensi sistem penyediaan perumahan dan akses infrastruktur dasar yang tepat. Tingginya harga lahan dan rumah menyebabkan mereka yang berpenghasilan rendah itu terpaksa untuk tinggal di pemukiman yang kumuh. Nah, lalu bagaimana fokus utama tata kelola housing kota? Adalah pembahasan pemukiman kumuh mengenai bagaimana upaya yang harus dilakukan pemerintah guna mengubah kawasan kumuh menjadi hunian yang layak. Pengawasan penataan ruang menjadi hal penting
dalam penyelenggaraan penataan ruang sebagai upaya penjaminan atas kepatuhan para pemangku kepentingan dan menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan. Di antaranya, melalui penugasan penyidik Pegawai Negeri Sipil Penataan Ruang atau PPNS. Pengawasan yang bersifat preventif akan lebih efektif apabila disertai dengan adanya penegakan hukum yang bersifat represif berupa penegakan sanksi baik, sanksi administrasi, sanksi perdata maupun sanksi pidana. Menurut Susenas, pada tahun 2019, saat ini terdapat 15,5 juta atau sama dengan 38,9% rumah tangga perkotaan yang tinggal di unit rumah terletak di bawah standar yang disebabkan oleh kondisi air bersih dan sanitasi. Sebanyak 3,9 juta rumah tangga perkotaan terutama di Jawa Barat, di DKI, Jakarta, Banten, Jawa Tengah, dan Jawa Timur berdesakan tinggal di hunian yang tidak layak huni. Meskipun provinsi-provinsi tersebut merupakan kawasan metropolitan terbesar, bentuk hunian vertikal seperti high rise atau low rise menjadi cara untuk mengatasi kepadatan hunian sekaligus meningkatkan suplai perumahan layak dan terjangkau bagi masyarakat di tengah semakin terbatasnya lahan perkotaan, namun kebutuhan yang pemerintah Indonesia dalam RPMJN 2020 lalu hingga tahun 2024 nanti telah mendorong upaya peremajaan kota secara inklusif melalui konsolidasi tanah dalam rangka mewujudkan kota inklusif dan layak huni. Upaya tersebut yaitu mengembangkan public housing berupa rumah susun perkotaan yang dicanangkan Mayor Project. Public housing hadir sebagai perwujudan kehadiran negara dalam menyediakan rumah untuk seluruh masyarakat sebagai strategi pembangunan baik dalam konteks urban renewal atau peremajaan, relokasi pemukiman, atau pembangunan kota dan kawasan baru. Setelah membahas latar belakang oleh rekan saya Nabila, di sini saya akan membahas pembagian yang kedua, yakni pembahasan. Pembahasan yang pertama yakni kebijakan pemerintah dalam tata kelola housing kota. Tata kelola housing kota dilakukan oleh pemerintah dalam beberapa kebijakannya memiliki banyak tujuan, yakni solusi hidup nyaman dan terjangkau di tengah kota yang beramai bagi masyarakat. Oleh karena itu, hingga saat ini telah banyak regulasi dan undang-undang yang mengatur tentang housing di Indonesia. Housing ini bisa berarti pemukiman atau perumahan ya. Pemerintah melakukan upaya pengelolaan kota dengan mengembangkan rumah susun atau public housing. Contohnya yang direncanakan sebagai major project tahun 2020 sampai 2024. Rata-rata housing daerah perkotaan tersebut memiliki latar belakang yang sama, yakni kebutuhan akan rumah yang layak dan terjangkau di tengah kota yang sangat luas ini, yang tanahnya sudah dipastikan sangat mahal. Tata kelola housing perkotaan biasanya dibangun dan dilaksanakan merujuk sesuai dengan penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1988 yang berisi perizinan dan syarat penyelenggaraan pembangunan sebagai berikut. Yang pertama ada sertifikat atas hak tanah, yang kedua fatwa pembentukan tanah, yang ketiga rencana tapak, yang keempat gambaran rencana arsitektur, yang kelima gambar rencana struktur dan perhitungannya, yang keenam ada gambar rencana bagian benda dan tanah bersama, serta yang ketujuh atau yang terakhir gambar rencana jaringan dan instalasi. Pemerintah juga menambahkan peraturan pemerintah nomor tahun 2016 pasal 102 sampai 121 tentang pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan pemukiman kumuh yang meliputi yang pertama ada pengawasan dan pengendalian, yang kedua pemberdayaan masyarakat, yang ketiga penetapan lokasi, yang keempat pola-pola penanganan, yang kelima ada pengelolaan. Selain itu juga ada pasal 6 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang rumah susun dengan persyaratan administratif pembangunan rumah susun, yaitu persyaratan yang mengatur mengenai perizinan usaha dari perusahaan pembangunan perumahan, izin lokasi dan garis miring atau peruntukannya, serta perizinan mendirikan bangunan. Pembahasan yang kedua, solusi dan inovasi yang diberikan oleh pemerintah. Upaya mengatasi kepadatan penduduk sekaligus meningkatkan suplai akan perumahan terjangkau di perkotaan melalui public housing atau rumah susun perkotaan sangat mungkin untuk dilakukan. Namun, diperlukan kreativitas dalam mencari potensi-potensi lahan atau pembiayaan yang dapat dimanfaatkan. Contohnya,
kerjasama dengan masyarakat pemilik lahan, revitalisasi rusun-rusun perkotaan existing yang sudah mengalami penurunan kualitas dan sudah menjadi bisa dibilang rumah susun yang kumuh, konsolidasi dengan masyarakat, memanfaatkan kewajiban hunian berimbang bagi pengembang, dan juga pemanfaatan lahan yang sebaik-baiknya. Public housing menjadi salah satu bentuk upaya pemerintah dalam mewujudkan penyediaan rumah bagi seluruh masyarakat secara merata, sebagai salah satu strategi pembangunan kota yang berkelanjutan. Public housing juga diimplementasikan secara bersamaan untuk mengurangi pemakaian lahan bagi perumahan sekaligus merelokasi daerah kumuh agar wilayah perkotaan menjadi lebih tertata, bersih, dan terjangkau oleh sarana dan prasarana yang dibangun oleh pemerintah. Pembangunan rumah susun dapat mengurangi penggunaan tanah, membuat ruang-ruang terbuka kota yang lebih lega, dan dapat digunakan sebagai suatu cara untuk peremajaan kota. Solusi ini tentu saja menjadi jalan pemerintah untuk mengurangi kesenjangan sosial bagi masyarakat. Karena seperti yang kita tahu, di rumah susun tidak ada perbedaan jenis atau bentuk bangunan. Semuanya sama rata, tidak ada perbedaan antara kamar atau rumah yang satu dan rumah yang lainnya, kecuali jika memang seseorang berniat untuk membeli dua rumah sekaligus dan rumah susun dan menyatukannya. Selain itu, pemerintah juga telah melakukan sebuah konsep pencegahan pemukiman kumuh dengan melakukan pemugaran, peremajaan atau urban renewal, perbaikan drainase atau sanitasi, aksesibilitas kawasan dan pemukiman kembali, yang bertujuan untuk membentukkan tatanan pemerintah yang lebih baik, mengurangi resiko bencana alam, peningkatan kualitas hidup masyarakat, dan menghindarkan penduduk dari penyakit yang ditimbulkan dari daerah kumuh tersebut. Masuk ke pembahasan yang ketiga, yakni peran mahasiswa dalam tata kelola housing kota. Seperti yang kita tahu, mahasiswa memiliki peran yang penting dalam perubahan suatu negara, terutama dalam tata kelola housing kota ini. Karena di sini mahasiswa sebagai agent of change atau agen perubahan memiliki visi misi atau tujuan yang baik untuk terbangunnya hunian yang layak tanpa merugikan berbagai macam pihak swasta maupun pihak masyarakat itu sendiri, atau bahkan pihak pemerintah itu sendiri. Pengembangan public housing diharapkan kedepannya dapat menjadi bagian dari penataan kota yang dilakukan pemerintah untuk kota yang lebih komprehensif dalam konteks urban renewal. Oleh karena itu, kita harus sama-sama memperjuangkan penyediaan rumah layak dan aman yang terjangkau melalui penyediaan public housing. Kita sebagai mahasiswa diharapkan mampu ikut memperhatikan masyarakat bagaimana pengimplementasian pemerintah dalam penerapan public housing ini. Apakah kebijakan rumah tersebut sudah tepat sasaran dan sesuai dengan prosedur atau undang-undang yang berlaku. Selain itu, kita juga dapat membantu untuk meyakinkan masyarakat agar mau atau mempersuasi masyarakat agar mau mempercayai pemerintah dalam hal pembangunan rumah susun ini. Mahasiswa dapat menjadi jembatan antara masyarakat dengan pemerintah agar keduanya memiliki pandangan yang sama, serta kebijakan ini menjadi kebijakan yang menguntungkan bagi kedua belah pihak. Setelah rekan saya menjelaskan latar belakang dan saya menjelaskan pembahasan dari tata kelola housing kota ini, kini kita masuk ke bab 3, yakni kesimpulan atau konklusi. Tata kelola perkotaan merupakan proses memadukan kepentingan publik dan pribadi yang ditandai dalam kelembagaan, di mana adanya keterhubungan dan keterkaitan. Fokus utama dalam tata kelola housing kota ini adalah pembahasan pemukiman kumuh mengenai bagaimana upaya yang harus dilakukan pemerintah guna mengubah kawasan kumuh menjadi kawasan yang layak huni. Untuk itu, pemerintah Indonesia dalam RPJMN 2020-2024 mendorong upaya peremajaan kota secara inklusif. Pemerintah juga memberikan banyak kebijakan sebagai bentuk dukungan kegiatan tersebut. Misalnya ada pada Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1988, Peraturan Pemerintah 2016 Pasal 102 sampai 121, dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang rumah susun. Dengan harapan baik masyarakat, pemerintah, pihak swasta, dan mahasiswa mampu bersama-sama berkontribusi dalam mengimplementasikan tata kelola housing kota di perkotaan agar kesejahteraan masyarakat dapat teratasi secara merata. Sekian dari kami. Harapannya semoga saya tentunya dan
para pendengar mendapatkan insight baru mengenai tata kelola housing kota dan kaitannya dengan good governance. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika suka videonya tolong di like, komen, dan share. Jika tidak suka jangan di dislike. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi Om.